Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reda Maulana Yusra NIM 19042029. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-6, yaitu beberapa mekanisme. Yang pertama itu yang saya bahas adalah pengaruh dan faktor yang mempengaruhi persepsi. Pengertian dan faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang kedua adalah pengaruh persepsi terhadap penilaian. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Pertama, kita harus mengetahui apa itu persepsi. Nah, persepsi itu sendiri adalah proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka akan memberikan makna yang makna bagi lingkungan mereka. Nah, persepsi itu agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. Persepsi itu penting dalam studi perilaku organisasi itu sendiri. Nah, persepsi penting dalam studi perilaku organisasi karena pada mestinya perilaku orang yang didasari pada persepsi mereka mengenai apa itu realitas dan bukan mengenai realitas itu sendiri. Nah, persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungan, kepentingan dan perilaku organisasi. Pendengar, penghayat, perasaan dan pencium itu adalah suatu persepsi. Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi dan bukannya suatu pencatatan yang benar-benar terhadap situasi. Nah, sekarang kita memasuki faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi itu sendiri. Dapat saya katakan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yang pertama adalah psikologi. Persepsi seorang mengenai segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini sangat-sangat berpengaruh oleh keadaan psikologi. Selanjutnya adalah family. Nah, dalam perilaku organisasi, prosesi itu juga dipengaruhi oleh family. Kenapa family? Pengaruh yang besar terhadap anak-anak adalah familinya atau keluarganya. Orang tua yang telah mengembangkan suatu cara yang khusus di dalam memahami dan melihat kenyataan di dunia ini. Nah, yang ketiga itu adalah kebudayaan. Nah, dalam kebudayaan dan lingkungan, masyarakat tertentu juga merupakan suatu faktor yang mempengaruhi persepsi itu sendiri. Di dalam mempengaruhi sikap dan cara seseorang memandang dan memahami keadaan di dunia ini. Contohnya, orang-orang Amerika non-Muslim dapat memakan daging babi, misalnya. Itu adalah suatu persepsi. Nah, selanjutnya adalah motivasi. Motivasi merupakan faktor pendukung persepsi itu sendiri karena menurut mendasar Maslow adalah bahwa keputusan itu tersusun dalam suatu hierarki atau suatu keharusan atau kebutuhan. Persepsi itu dalam suatu organisasi merupakan suatu kebutuhan. Tingkat kebutuhan yang paling rendah yang harus dibutuhkan adalah kebutuhan fisiologis itu sendiri dalam faktor yang mempengaruhi persepsi itu sendiri. Dan motivasi juga merupakan suatu faktor yang mempengaruhi persepsi. Tingkat kebutuhan tertinggi adalah kebutuhan realistis. Kebutuhan yang ini dia artinya Abraham Maslow menghipotesiskan bahwa di dalam diri semua manusia ada 5 jenjang kebutuhan berikut, yaitu fisiologis, perlindungan, keamanan, rasa memiliki sosial. Nah, selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses seleksi atau penilaian juga dapat mempengaruhi, itu 2 faktor. Yang pertama motivasi dan persepsi. Motivasi mempengaruhi terjadinya persepsi. Sebagai contoh, membicarakan masalah pangan pada masyarakat itu merupakan suatu persepsi yang timbul akibat pengaruh pangan dan masyarakat. Nah, selanjutnya dalam kepribadian dan persepsi kepribadian, nilai-nilai dan juga termasuk usia akan mempengaruhi persepsi seseorang. Contohnya pada usia lebih tua, dalam perilaku organisasi itu juga memiliki satu persepsi kepemilikan dan perilaku organisasi itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah pendekatan untuk memahami reaksi kinerja. Itu merupakan penilaian dalam suatu persepsi itu sendiri. Nah,
dalam Robin dan Judge mengungkapkan bahwa keadilan organisasi merupakan persepsi keseluruhan dari apa yang adil di tempat kerja. Itu adalah suatu penilaian dalam suatu persepsi itu sendiri. Nah, pengaruh penilaian terhadap persepsi adalah dengan adanya penilaian, maka kita akan mengasumsikan atau mempersepsikan apa yang terjadi dalam perilaku organisasi itu sendiri. Nah, mereka yang bahwa hasil-hasil yang diterima adil, elemen penting dalam keadilan organisasi adalah persepsi seorang individu tentang keadilan. Dengan kata lain, menurut keadilan organisasi bisa bersifat subjektif, bisa bersifat objektif, dan terletak dalam persepsi individu tersebut karena apa yang dianggap tidak adil oleh orang. Mungkin penilaian kinerja merupakan sebuah mekanisme untuk memastikan bahwa orang-orang nanti pada tingkat mengerjakan tugas-tugas menurut cara yang ingin mereka kerjakan. Masalah-masalah yang timbul itu merupakan suatu penilaian dalam suatu persepsi. Nah, jalan pintas dalam menilai orang lain persepsi selektif yaitu individu. Mereka persepsi dalam penilaian secara selektif terhadap apa yang diseleksikan berdasarkan kepentingan latar belakang, pengalaman, dan efek hero yang individu yang menarik kesan umum mengenai seorang individu berdasarkan suatu karakteristik tinggi seperti kecerdasan, dapatnya bergaul, atau penampilannya. Itu suatu penilaian dalam persepsi itu sendiri. Nah, efek kontras individu melakukan evaluasi atau karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh pembandingan dengan orang lain yang baru saja dijumpai yang berperingkat lebih tinggi atau lebih rendah dengan karakteristik yang sama. Proyek yaitu individu menghubungkan karakteristik sendiri dalam organisasi lainnya. Nah, intinya ini persepsi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu faktor fisiologis, faktor sosialnya, faktor keadilannya, faktor motivasinya, dan faktor-faktor lain. Nah, persepsi dalam penilaian adalah kita mengasumsikan bahwa apa yang terjadi, contohnya saja dalam perilaku organisasi, kita harus melakukan penilaian tingkat-tingkat atau perilaku apa yang terjadi dalam suatu organisasi tersebut sehingga dapat berkembangnya atau mundurnya suatu organisasi. Itu kita melakukan persepsi-persepsi yang mana persepsi ini berguna untuk kemajuan atau keahlian untuk kemajuan organisasi itu sendiri. Nah, pada intinya penilaian dalam persepsi sangat dibutuhkan karena dengan adanya penilaian maka kita akan memberikan persepsi-persepsi yang baik. Nah, sekian dari saya pemahaman tentang pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengaruh persepsi terhadap penilaian. Nah, intinya pengaruh persepsi terhadap penilaian adalah untuk memberikan nilai yang baik karena adanya persepsi-persepsi yang baik dalam perilaku organisasi itu sendiri. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya menyampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.